يشرح لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, materi kita masih melanjutkan pendalaman materi sebelumnya ya tentang fiil pasif atau dalam bahasa Arab disebut dengan fiil majhul. Nah, adapun konsepnya sudah kita terangkan sebelumnya bahwasannya kalau pasif dalam bahasa Indonesia adalah dengan diawali imbuhan di begitu ya, sedangkan aktif imbuhan me. Tapi ini tidak berlaku mutlak dalam bahasa Arab, artinya tidak mesti melulu kaidah yang demikian. Tetapi kaidahnya adalah ketika pelakunya diketahui, maka dia adalah fiil yang aktif ya. Sebaliknya ketika pelakunya tidak diketahui, maka dia adalah fiil yang pasif begitu ya. Nah, ini jadi ada hal-hal yang tepat ya, artinya sama dengan bahasa Indonesia kaidahnya, tetapi ada juga yang tidak pas begitu ya. Artinya tidak semua yang berawalan di dikatakan pasif dalam bahasa Arab selama pelakunya diketahui, maka dia kategori fiil yang aktif begitu. Adapun polanya gitu ya. Polanya adalah UI. Nah, ini ya. Pola pengubahnya adalah UI. Fiil madi pasif ya. Polanya adalah UI diawali dengan dhammah begitu ya. Kemudian diikuti dengan kasroh. Polanya adalah UI. Ketika ada fiil yang diawali dengan dhammah, nah maka kita menaruh curiga itu sebagian besar ya, apalagi diikuti dengan kasrah setelahnya, maka sebagian besar itu adalah fiil pasif begitu ya. Nah, misalkan kata nasara menjadi nusira, qara'a menjadi quri'a, sami'a menjadi sumi'a, akhraja menjadi ukhrija, 'allama menjadi ullima, jahada menjadi juhida. Nah, ini konsepnya begitu ya. Mengubah menjadi UI. Kalau terdiri dari 3 huruf ya. Kalau terdiri dari lebih dari 3 huruf, nah maka polanya menjadi multiple U plus I ya, ditambahin multiple U plus I. Nah, misalkan ada 6 huruf ya, aslama misalkan. Eh, Tahu di sini kalau aslama masih 6. Istighfara ya, misalkan istighfara menjadi ustughfira ya. Semuanya U dulu baru terakhirnya adalah I ya. Nah, kemudian yang selanjutnya gitu ya. Nah, ini pola fi'il madhi yang aktif. Nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasartum nasartum nasarti nasartum nasartunna nasartu nasarna. Ketika kita ubah menjadi pasif ya, maka tinggal mengganti kata yang di depannya begitu ya, atau harokat yang depannya menjadi nusiro. Nusiro nusiro nusiru nusirat nusirota nusirna nusirta nusirtuma nusirtum nusirti nusirtuma nusirtunna nusirtu nusirna. Ini untuk fiil madhi yang pasif. Nah, tinggal dirubah harokat depannya ya. Harokat pertama dan kedua kalau hurufnya terdiri dari 3 huruf ya. Kalau lebih dari 3 huruf nanti yang berubah yang di depannya dhammahnya ada beberapa, baru yang terakhirnya 2 huruf terakhir berharokat kasroh, baru huruf terakhirnya tetap ya. Nah, ini ya kata sa'alam jadi su'ila, alama menjadi ulima, anzala menjadi unzila, arsala menjadi ursila, ja'ala menjadi ju'ila dan seterusnya. Nah, ini untuk fiil pasif yang madhi ya. Nah, adapun yang ini lebih dari 3 huruf, nah maka polanya adalah multiple U baru huruf 1 huruf sebelum huruf terakhirnya berharokat kasroh dan huruf terakhirnya tidak berubah. Misalkan kata tadabbaro ya. Tadabbaro menjadi tudub biro. Ta'allamtu menjadi tu'allimtu ya. Talawamtum menjadi tuluwimtum. Tasa'alat menjadi tusu'ilat. Istad'afu menjadi ustud'ifu. Ini fiil yang madhi yang pasif. Nah, kemudian kalau kita menjadikan fiil mudhari yang pasif ya. Fiil mudhari konsepnya U ditambah multiple A. Tadi kalau fiil madhi multiplenya dulu di depan, multiple U plus I. Nah, kalau ini U plus multiple A. Kebalikannya ya.
Nah, kalau kita ringkas ya, kalau fi'il madhi ya, itu adalah multiple U, I. Kalau fi'il mudhari U plus multiple A. Jadi sampai satu huruf sebelum huruf terakhir, dia semuanya berharokat A, gitu ya, atau berharokat fathah. Nah, contohnya ya di dalam Al-Quran, misalkan katanya ya'lamu menjadi yu'lamu, tasma'ani menjadi tusma'ani, tukrimna menjadi tukramna, tunazziluna menjadi tunazzaluna, tata'allamina menjadi tuta'allamina. Ini kurang lebih ya fiil, nah ini kesimpulannya fiil madhi yang pasif dan juga fiil mudhari yang pasif ya. Tapi untuk diingat untuk fiil mudhari ya perlu kita ingat perubahannya ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu. Perubahan-perubahan fi'il mudhari dan fi'il mudhari dalam tabel kalau bisa diperkuat ya, karena nanti akan mempengaruhi hafalan-hafalan kita di unit kedua ini. Ya, jadi kalau fiil mudhari yang berubah hampir semuanya ya, depan sama belakang begitu ya. Tapi kalau fiil madhi yang berubah hanya di bagian belakang. Nah, ini coba kita eh, satu persatu ya, kita rubah dulu ke fiil mudhari. Misalkan kata karoma ini ya, kita rubah ke fiil pasif menjadi hurrima. Kita jadikan ke dalam tabel fi'il madhi. Kurima, kurima, kurimu, kurimat, kurimata, kurimna, kurimta, kurimtuma, kurimtum, kurimti, kurimtuma, kurimtunna, kurimtu, kurimna. Kemudian yukarrimu menjadi yukarromu ya. U plus multiple A. Semuanya menjadi A ya. Kaf dan roknya menjadi fathah. Yukarromu, yukarromani, yukarromuna, tukarromu, tukarromani, yukarromna, tukarromu, tukarromani, tukarromuna, tukarromina, tukarromani, tukarromna, ukarromu, nukarromu. Kita coba dari Mas Arif, katanya adalah badalah, silakan. Badalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari aktif atau langsung pasif? Langsung pasif dirubah ke pasif badalah menjadi Buddila, buddila, oke. buddilu, buddilat, buddilata, buddilna, buddilta, buddiltuma, buddiltum, buddilti, buddiltuma, buddiltunna, buddiltu, buddilna. Oke, sahih. Yang yubaddilu menjadi Yubuddalu, yubud, yubuddalani, yubuddaluna, ulangi. yubuddalu, Yang yubaddilu menjadi apa? uh, yubuddalu. Yubaddalu. Banyak tetap kan U plus multiple A. Oh ya ya, Hmm, yubaddalu. ya, sahih. Diulang dari awal ya. Ya, يبدل يبدلان يبدلون تبدل تبدلان تبدلن تبدل تبدلان تبدلون تبدلين تبدلان تبدلن تبدل نبدل. sahih. Mumtaz. Yes, Pak Andi harroma menjadi Harrama ya. ya, Harrama, hurrimu, tetap. Ma-nya tetap. hurrimu, hurrima, Ya, dijabarkan. eh, hur, hurrima, hurrimu, hurrimat, hurrimata, hurrimna, hurrimta, hurrimtuma,
Fumirtum, Hurrim. fumir, Berganti fumir, ini ya harokatnya. ya, apa? Hur. Furim, furim, Ya, furimtum, ya. furimta, furimtuma, fumirtum, Hurrim. fumir, fumir, furim, eh, furimti, Ya. fumirtuma, Hurrim. fumirtunna, Hur. Berubah fur, hurufnya. Iya. furim, furimtunna, furim, eh, furimtu, furimna, Ya. ya, Ustaz ya. Dirubah ke pasif yang satunya yang mudhari. Yuharrimu menjadi Eh, yuharramu ya. sahih yuharramu. Yuharramu, yuharramani, yuharramuna, yuharra, eh, harra, tuharimu ya, Tuh. tuharramu ya, Ya, tuharramu, tuharramu. tuharramani, eh, apa, Pakai ya lagi. ya, eh, yuhar, yuharram, yuharramna, Ya, saya yuhar, yuharram. yuharramna ya. Lalu tuhar, tuharimu, Pakai ra. tuhar, Tuhar. nah, tuharramu, Mm-mm. tuharra, tuharramani, Sahih. tuharramani, tuharramuna, Oke. tuharram, tuharramina, Sahih. tuharram, tuharramani, Sahih. tuharramna, tuharramna, Oke. hmm, eh, tuharramu, Sahih. eh, eh, nuharramu, muharramu. Ya. Sahih. Uharramu Oh, nuharramu. Sahih. iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ada Ya, tasdid Kak. biasanya suka begitu. Kalau tasdid itu biasanya bingung kita jadinya Iya, iya, iya. eh, Betul. Nggak ini terbiasa nih. nyadabulin hurufnya. Ya, tapi Iya, insya iya. Allah nanti pelan-pelan. Kita coba lagi yang ini ya. Dari Mas Arif, hafadha menjadi Hafadha menjadi hufidha, ya, hufidha, hufidhu, hufidhat, hufidhata, hufidna, hufidta, hufidtuma, hufidtum, hufidti, hufidtuma, hufidtum, hufidtunna, hufidtu, hufidna, oke, yuhafidhu menjadi yuhafadhu, ya, yuhafadhu, yuhafadhani, yuhafadhuna, تحافظ تحافظان تحافظون ya, تحافظ yang تحافظ punnanya يحافظون yuhafadna, يحا أو sukun. يحافظن يحافظ تحافظ تحافظان تحافظون تحافظين تحافظان تحافظون أحفظ نحافظ Oke, sahih. Tas. Pak Andi, barokah menjadi masih ke mute. Mohon maaf, Pak Andi. Bapak Rika, Ya, Bu Rika. Kak, Rika, nu, apa? Nubariku, Nubarik, Nubir, apa? Nu, Yang ini, barokah dulu dijabarkan. Bu Rika, Bu Rika, Bu Riku. oh ya, Burikat, Oke. Buki, Burikata, Mm-mm.
Burik kata. Burik. Burikna. Oke. Anta. Burikna. Burik. Tak. Mhm. Burik tuma. Burik tum. Burik ti. Burik tuma. Burik tunna. Bu, burik. Burik tu. Burikna. Ya, burik tu, Ya. burikna. Sahih. Yang yubariku menjadi Yubariku menjadi yuba roku. sahih. Yubarokani. Oke. Yubarokuna. Oke. Yu ya, tu, tubaroku. Oke. Tuba tuba rokani. Mhm. Yu Ya, betul. yubarik na. Rok. Yubarok na. Oke, Yubarok betul. na. Mhm. Rokani. Tubarokuna. Oke. Tubarokina. Sahih. Tubarokani. Mhm. Ubaroku. Oke. Nuba roku. Ya, sahih. Ubaraku, Ya, nubaraku. Alhamdulillah. ya. Ya, kita cari satu lagi untuk menguatkan. Ya, silakan Mas Arif yang iktatala. Konsep yang mana sih? Iktatala yang ini, pojok ini. Oh, ya. Menjadi uktutila, uktutila, uktutilu, uktutilat, uktutilata, uktutilna, uktutilta, uktutiltuma, uktutiltum, uktutilti, uktutil, uktul, uktutiltuma, uktutiltunna, uktutiltu, uktutilna. Oke, saya yaktatilu menjadi Yuktatalu, ya. yuktatalani, yuktataluna, tuktatalu, tuktatalani, yuktatalna, tuktatalu, tuktatalani, tuktataluna, tuktatalina, tuktatalani, tuktatalna, tuktatalu, nuktatalu. Sahih. Mumtaz. Pak Andi yang istama'a dan yastami'u. Istama'a. Istama'a menjadi usta ustami'a. Multiple U, I. Berarti apa Pak Ustadz? Ini huruf terakhir. Ustama. Nah, huruf terakhirnya ain. Yang berubah kan yang mim. Menjadi harokat mi ya, betul. Kemudian yang ta sampai ke depan ini harokatnya multiple U. Semuanya U. Oh, Nah, berarti ustumi'a. sahih, ustumi'ah. Ustumi'a. Betul. Ustumi'a. Ustumi'a. Betul. Ustumi'a. Ustu. Ustumi'u. Betul. Ustumi'at. Oke. Ustumi'at. Ustumi'ata. Oke. Us. eh, Ustumi'a. Nah, Oke. Ya. Mi. mi'na, betul ya? Betul. Ustumi'na. Oke.
ustum, ustumat, ustumat, Ustumi, ustumi'ta, betul. us, ustu, ustumi'tuma, Hmm. ustumi'ut, ustumi'tum, Ya, betul. ustumi'ti, Oke. ustumi'tuma, ustu, us, ustumi'tunna, Oke. ustumi'tu, ustu, ustumi', eh, Ustu. ustumi'na. Sahih. Nah, sekarang yastami'u menjadi Yastami'u ya. mm, u Yastami'u a. menjadi yus, yus ya. Ya, Yus, betul. yus, Multiple A. Belakangnya A semua kecuali terakhir. yus tama'u. Betul. Betul, Ustaz. Yustama'u. Yusta, yustama'ani. Betul. Eh, betul ya. Betul. Ustumi'u. Yus. Eh, Yus. us Yus. Pakai ya. tama'una. Betul. Betul. Us, ustama'una. Betul. Eh, lalu tus ma'a, Betul. tus, tus ma'a, Tama. tus tama'u, Oke. tus, ma'a, tus Tama. tama'una, tus tama'a, tus tama'ani, Sahih. tus tama'u, eh, tus tama'na. Pakai ya. Betul. Pakai ya. Tus tama'na. Yus. Betul, Ustaz? Yus. Tama. Nah. Untuk guna, Pakai ya. Pakai ya. Yang guna pakai betul. ya. Ah, yus, yus, Yus. Tama. Nah. yus, yus Tama. tama'na. Ya, Ya. Sahih. ya. Betul. Baru balik ke tak lagi. Tus, ya. Tus tama, eh, tus tama'u, Betul. tus, tama'u, tus tama'ani, tus Oke. tama'una, Oke. tus tama'ina, Oke. tus tama'ani, Mm-mm. tus, tus tamak. Nah, Oke. Ana. anak menjadi eh, tus tamau, Betul. Betul. nus tama, tus nus tamau. Ya, saya ustama'u, nustama'u. Alhamdulillah, Insya Allah. Ini perjuangan deh. Insya Allah. Ya, nggak terbiasa. Nggak terbiasa, Ya, Ustaz. biar terbiasa, Insya Allah. Pelan-pelan nanti. Ya, nanti Insya Allah banyak eh, manfaatnya ketika masuk ke hafalan ya. Penting polanya biasanya pola mudhorik yang mungkin butuh agak sedikit dikuatkan ya, karena fi'il mudhorik itu pola yang perlu dikuatkan ya. Pakai ya, pakai ya, pakai ya, pakai ya, kemudian pakai ta. Nah, ini pakai ta semua, pakai ta semua, baru pakai alif, pakai nun. Nah, ini pola fi'il mudhari ya, artinya yang sering ketukar biasanya di huna, ya. Huna kelupaan ganti ya lagi ya. Nah, kemudian pola yang di sini belakangnya semua sama ani, 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 ani. Nah, kemudian di sini polanya tidak berubah. Artinya tinggal ganti huruf depannya. Ah, misalkan yastama'u menjadi yustama'u, tustama'u,
tustama'u. Nah, kemudian pola di sini ya dengan antum berbeda depannya doang. Misalkan yustama'una di sini tustama'una. Nah, begitu juga ini. Nah, ini juga sama. Fi hunna dengan antuna. Yustama'na menjadi tustama'na. Nah, tinggal ganti depannya. Jadi ada kalau kita ingat polanya, insya Allah lebih lebih mudah menghafalkan. Kemudian alif dengan nun ini normal ya. Ustama'u, nustama'u. Nah itu. Kalau pola ini yang fi'il mudhari ya mungkin butuh dikuatkan. Kalau fi'il madhi, insya Allah tinggal mengingat belakangnya aja ya. Tinggal mengganti-ganti belakangnya. Tapi nggak apa-apa. Satu dua pertemuan biasa untuk menguatkan ya. Nanti kalau sudah sambil berjalan, insya Allah lebih kuat lagi. Nanti boleh di apa namanya dibiasakan secara mandiri aja. Nah, beberapa huruf-huruf ini yang eh, sambil ya sambil kerja atau di sela-sela boleh menebak-nebak atau kalau ragu boleh sambil dikirim nanti saya koreksi boleh gitu ya. Boleh boleh sekali maksudnya di luar itu ada penambahan-penambahan secara mandiri boleh kalau ada yang mau diskusi langsung atau benar atau enggak yang dihafalkan langsung di voice note dikirim ke saya boleh gitu. Oke, ini kemudian ini tadi menebak ya. Ini, nah ini menjadi secara lisan jadikan pasif ya. Misalkan katanya yunzironi ya. Nah, yunzironi ini berarti kalau udah diawalin dengan alif nun ya ta, kita harus ingat ya. Nah, umumnya ketika ada fiil berawalan alif nun ya ta, nah maka fiil ini kategorinya fiil mudhari. Nah, ini memang nggak berlaku mutlak, tapi kita bisa melihat ciri-cirinya nanti. Nah, ini fiil mudhari. Sehingga polanya u a ya atau u plus multiple a. Nah, misalkan ini pakai ya depannya. Sudah diawali dengan u ya. Maka cara mengubah ke pasifnya ya tinggal di huruf terakhirnya satu huruf sebelum huruf terakhirnya berharokat u. Berharokat a. Maka menjadi yunzironi menjadi yunzaroni. Yunzaroni. Oke, huruf terakhir ini kan ani ini kan tambahan ya. Nah, ini tambahan dalam pola fi'il mudhari. Jadi ini nggak mungkin berubah. Oke, kita coba satu persatu dari Mas Arif. Anzalat berubah menjadi Unzilat. ya ini fi'il apa nih? Fi'il madhi. Ya fi'il madhi. Anzalat menjadi unzilat. Pak Andi, tadlimina menjadi Tadlimina menjadi nah, tuz tuz tuzlamina. Ah, Sohi, tuzlamina. Nah, fi'il apa nih, Pak Andi? Pakai tak fi'il depannya. mudhari. Ya, fi'il mudhari. Lanjut, Mas Arif. Kadzabu menjadi Kudzibu. ya, kudzibu fi'il. Fi'il madhi. Ya, tarhamna, Pak Andi. Tarhamna menjadi eh, tarhamna Mhm. ini fi'il apa nih? Pakai tak depannya. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Jadi tur Mhm. tur turhamna. Ya, saya tinggal diganti Ya, harf ke depannya. ya, Turham. Satu lagi, turhamna. Pak Andi. Allama menjadi Allama menjadi ullima. sahih. Fi'il apa nih? Fi'il madhi. Ya, lanjut Mas Arif. Yatakhattafatu. Yatakhattafuna. Jadi yutakhattafuna. Ya, tinggal merubah yang depannya ya. Yatakhattafuna. Kemudian Pak Andi, zolam tuh menjadi Zulimtu. ya, sahih. Mas Arif, ba'athta menjadi Bu'itha. Fi'il ya, madhi. Bu. Betul, saya bu'ista. Yang ya, fiil
eh madhi yang untuk apa nih? Domirnya. Anta. Eh, ta Eh, panjang, ta alif. oh, apa namanya? Huma. Ya. Tukadzibuna Pak Andi. Kadzabuna. Tukadzabuna. Sahih. Na'rifu menjadi Mas Arif. Nu'rif. Ya, sahih. Pak Andi, Ustadz menjadi Eh, ini ini film tadi ya, Ustaz? ini fi'il madhi, betul. Antuma. Ustu eh ustul apa ini? Ustul Ustud aftuma. Eh, UI. ustul iftuma. Ya, sahih. Ustud iftuma. Ini agak Hmm. sedikit belibet ya panjang. Wih, betul. Tuh, iftuma. Oke, Mas Arif. Ya. Karta. Dzukirta. Ya, Pak Andi, yuakhiruna menjadi yuakhiruna menjadi Eh, yu yu ah, yu ah yu, Mhm. yu akharuna. Ya, sahih. Yuakhiruna. Terakhir, Mas Arif, arsalna menjadi Ursilna. ya, saya ursilna. Oke, alhamdulillah. Ya, secara refleks sudah paling enggak sudah familiar ya, madhi dan mudhari. Yang paling jelas ya, itu tadi ya, ketika diawali fiilnya dengan alif nun ya ta atau anita, nah maka itu adalah menggambarkan secara umum fiil mudhari ya, secara umum ya. Nanti ada kasus khusus yang fiil madinya diawali dengan alif misalkan. Nah, ini ada latihan mencari fiil pasif ya. Saya share ke grup ya, dari rangkaian kata ya, cirinya yang paling mendasar ketika ada fiil diawali dengan dhammah, nah maka kita wajib menaruh curiga itu adalah fiil pasif begitu ya. Oke, saya share dulu ke grup. Oke, sudah sekitar 1, 2, 3, ada 15 soal kurang lebih. Kita batasin mungkin eh, 10 menit ya. Jadi kita bahas bersama insya Allah.
Oke, sudah semua? Tersier. Ya, boleh dari Mas Arief dari dari nomor 31, dua nomor. Nomor 31 ruji'tu. Ya, sahih. Boleh ruji itu fi'il madhi pasif. Selanjutnya 32 Kedua isi Mas Arief. yuhasabu. Yuhasabu sahih. Pak Andi nomor 33. Ketika ini eh, nggak ada ya Ustaz ya? Ada yang depannya sukun. Oh, Ini nggak ada, benar, ini nggak ada. Ini nggak ada kan bentuknya, Ustaz ya? bentuknya pasif betul. Tidak ada betul. Nomor 34, 34 itu adalah khuliqat. ya, khuliqat. Baik, khuliqat. Lanjut, Mas Arief. 35, 35 yud'auna ya, yuda'auna. Terus 36, nuzzilat. ya, sahih, nuzzilat. Pak Andi nomor 37, 38. 37 tidak ada Ustaz. Ya, saya 37 tidak ada. 38. 38 yungsoruna. Ya, yunsuruna. Selanjutnya Mas Arif 39, 40. 9 yusqauna. Ya, yusqauna. Terus 40. 40 tidak ada Ustaz. Ya, tidak ada ya. Bentuknya pakai fathah semuanya. Lanjut Pak Andi 41, 42. 41 itu ada di kuziba. Kata Kuziba. kudziba, oh ya. Kuziba. Yang Ya, satunya ya kuziba. benar. Ya. Terus nomor 42. 42 nggak ada. 42 tidak ada. Lanjut Mas Arif 43. Yu'tharu. Ya, yuk seru. 44. Udkhilu. Ya, udah khilu. Terakhir Pak Andi. Terakhir ini uh, Usta'lifu. Ya, Ustadzifu. Usta'lifu. Ya, Usta'lifu. Ustadzifu. Usta'lifu ya. Ya, saya mumtaz. Ya, Alhamdulillah. Cara materi kurang lebih nanti fiil madhi dan juga fiil mudhari yang pasif hanya di bagian tersebut ya. Artinya nanti penguatan-penguatannya nanti kita dalami di pertemuan-pertemuan yang akan datang ketika kita masuk ke materi fiil ya. Fiil pasif khususnya nanti kita membedah gitu ya satu keluarga atau apa namanya satu sorof ya di salah satu fiil nanti kita akan jelaskan detail di pertemuan yang akan datang ini berhubung karena banyak yang izin hari ini jadi memang saya agak ragu untuk melanjutkan di pembahasan yang lebih lanjut tapi kita perkuat saja begitu ya di pembahasan yang sebelumnya sambil nih saya coba terangkan terakhir hikmah apa yang bisa kita petik ya dari pembelajaran fiil pasif ya. Nah, ya di ya ini kalau kita melihat ya polanya ini pola fiil aktif dan juga pasif ya. Kalau ini pasifnya adalah kata kadzaba yukadzibu yukadzibu. Kalau ini kita jadikan pasif menjadi kudziba
yukadzabu. Kudziba yukadzabu. Nah, ya, kata ini muncul di Al-Qur'an ya. Nah, di dalam surat apa nih ya? Saya lupa suratnya. Wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adu wa Samud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan. Nah, saya berhenti dulu di sini ya. Di sini ada eh, kata wa yukadzibuka. Nah, wa yukadzibuka dan juga kata kadzabat. Nah, kalau kita bedah sedikit, yukadzibuka ini polanya pakai ya. Nah, berarti fiil mudhari ya. Fiil mudhari dan bentuk polanya pola yang biasa, artinya tidak ua ya. Di sini ada a, di sini ada i. Nah, maka ini adalah fiil yang aktif. Fiil mudhari yang aktif. Sedangkan di sini sama juga, ini adalah fiil madhi yang aktif ya. Aktif kenapa? Karena polanya tidak diawali dengan dhammah ya. Pakai fathah ya, kadzabat. Nah, apa maksudnya di sini ya? Nah, dan jika ya ketika uh, yukadzibuka ya, di sini ada mereka ya. Mereka itu mendustakanmu ya. Ini maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW itu sering mendapat apa cacian, bulian gitu ya, kemudian hinaan dari orang-orang. Sering sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan teguran kepada Muhammad SAW agar tidak bersedih dengan mengirimkan cerita-cerita rasul-rasul atau nabi-nabi terdahulu. Jadi sering sekali ketika sedih ya, datang cobaan banyak, hiburannya itu justru dikirimkan dengan fakta-fakta sejarah terdahulu begitu ya. Nah, ini menarik begitu ya. Jadi kalau kita mungkin mengalami fase hidup yang bersedih begitu ya, ada baiknya kita menggali sirah begitu ya. Kenapa? Dari situlah kita lahir. Oh, ternyata kita ini enggak seberapa begitu penderitaannya dengan nabi atau rasul sebelum kita gitu. Oh, ternyata masih lebih mending gitu ya. Tanda kutip ya, penderitaan kita dibandingkan penderitaan orang-orang terdahulu. Nah, sehingga itu melahirkan rasa kesyukuran gitu ya, rasa apa namanya, semangat, motivasi untuk lebih baik lagi gitu ya. Nah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menghibur Muhammad SAW dengan menceritakan ya. Dan ketika ya mereka itu orang-orang itu mendustakan, maksudnya orang-orang kafir Quraisy itu mendustakan Muhammad SAW, fakat, nah maka sungguh gitu ya. Allah tekankan dengan qad. Nah, ini dalam eh, Nahu sorof ditekankan bahwa qad ini menekankan ya kalimat setelahnya gitu ya. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala kadzabat ya, telah memberikan contoh bahwasannya telah terjadi ya, atau kaum-kaum sebelumnya mendustakan nabi-nabinya gitu ya. Siapa saja itu ya. Nah, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud begitu ya. Ini ada satu, dua, tiga, kaum Ibrahim, empat, lima, enam ya. Nah, di sini ada enam. Ada enam contoh yang digambarkan Muhammad SAW bahwasannya kaum-kaum terdahulu itu nabi-nabinya juga didustakan oleh kaumnya gitu ya. Pertama kaum Nuh. Ya, di sini menggunakan kaidah rofa ya. Di sini semuanya rofa. Kaumu Adun, Samudu, kaumu Ibrahim, kaumu Lut, wa ashabu Madyan. Apa maksudnya? Ya, maksudnya di sini ya. Kalau fiil ya berdomir huwa hiya, nah maka setelahnya kalau ada yang rofa, nah ini kaidah di Nahwu sebelumnya, ya. Kalau ada yang rofa, maka rofaknya itulah sebagai pelaku. Nah, maka di sini ketika mengartikannya, maka sungguh kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, dan Ashabul Madyan juga mendustakan nabi-nabinya, gitu ya. Mendustakan rasul-rasulnya, gitu ya. Nah, jadi ketika mengartikannya, pelakunya dikedepankan. Tetapi ada yang menarik di sini ya. Di sini Allah menggunakan fiil yang aktif, begitu ya. Tetapi berkebalikan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh kepada wa kudziba Musa. Kenapa nggak diganti aja gitu ya? Wa qaumu Musa begitu ya. Untuk rangkaiannya biar bersatu gitu. Tapi kenapa di sini dipisah? Di sini fiilnya aktif, di sini Allah ganti dengan fiil yang pasif. Wa kudziba Musa. Nah,
Apa maksudnya? Ya, berapa hikmah yang menjelaskan tentang ini, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang eh, kehidupan atau Nabi Musa alaihissalam, ya, atau secara umum dulu ya, fiil yang aktif tadi, bahwasannya rasul-rasul yang diutus kepada kaum Nuh, Ad, Thamud, kaumnya Ibrahim, kaumnya Lut, dan Ashabu Madian, semua mereka mayoritas menentang dakwah Nabi dan juga Rasulnya. Ya, kaum Nuh, betapa kita lihat betapa banyak yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam sampai 950 tahunan berdakwah, hanya segelintir yang menjadi pengikutnya. Begitu juga kaum Ad dan Thamud yang Allah tenggelamkan mereka dengan azabnya, dan juga kaum Ibrahim yang mayoritasnya menentang dakwah Nabi Ibrahim, kaumnya Lut juga demikian mayoritasnya, dan Ashabul Madin demikian mayoritasnya, mereka semua menentang atau menolak dakwah Nabi dan juga Rasul yang diutus kepada kaumnya. Tetapi kepada wakudziba Musa digunakan fi'il pasif di sini untuk menekankan bahwasannya kaumnya Musa berbeda, begitu ya. Kaumnya Musa justru berkebalikannya, mayoritas menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, di antara Bani Israel itu banyak sekali yang beriman, hanya segelintir yang menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ya, salah satunya adalah Fir'aun, Qarun, Haman, begitu ya. Bahkan penyihir-penyihirnya Fir'aun saja bisa berbalik menjadi menyembah atau beriman kepada Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi presisi ya, Allah Subhanahu wa taala meletakkan fiil yang aktif dan pasif, ternyata ada hikmah yang luar biasa begitu ya, untuk menanamkan kepada kita semua bahwasanya sungguh luar biasa kedahsyatan dari Al-Qur'an. Satu harokat saja ya, atau beberapa harokat saja berbeda, nah maka menerangkan kedalaman makna yang luar biasa pada kita semua. Nah ini insya Allah ya, kalau kita dalamin eh, bahasa Arab ini tidak pernah bosan begitu ya. Justru bahkan menambah kekaguman kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan sedikit mungkin ya berkenaan tentang Nabi Musa ya. Ya, dalam surat As-Saff ini, wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan juga di ayat setelahnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini rasulullah ilaikum, di akhir ayat ya, sampai akhir ayat. Di sini ada kata Musa ya, ketika Allah mengutus Nabi Musa ya, ketika Musa berkata kepada kaumnya, li qaumi ya qaumi. Tetapi untuk Nabi Isa, wa idz qala Isa, ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, Ibnu Maryam berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel. Padahal mereka sama-sama diutus kepada Bani Israel, begitu ya. Tetapi kenapa Allah membedakan Nabi Musa ketika memanggil kaumnya dengan kata ya kaumku, tetapi Nabi Isa tidak memanggil dengan ya kaumku, gitu ya, tetapi justru dengan ya Bani Israel. Ya, secara umum begitu ya. Kalau kita mengklaim kita bagian dari suku tersebut, paling tidak orang tua kita berasal dari suku yang sama, gitu ya. Saya mengklaim gitu ya, saya orang Jawa karena apa? Karena orang tua saya penduduk atau bagian dari suku Jawa, begitu ya. Dan begitu juga kasus Nabi Musa alaihissalam mengklaim bahwasannya dia bagian dari kaumnya. Kenapa? Karena ayahnya bagian dari kaumnya sebelum-sebelumnya. Jadi ketika dia menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, nah mereka sontak semuanya percaya. Kenapa? Nabi Musa berasal dari kaum yang sama seperti mana bapaknya, gitu ya. Tetapi Nabi Isa yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga kesucian ibunya, ya, sehingga bapaknya kan tidak tidak apa namanya, tidak berasal dari kaum yang sama, atau eh, bukan eh, diciptakan ya, salah satu yang khusus ya, begitu ya. Atau bukan berasal dari kaum yang sama, begitu ya. Nah, sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam menyebutkan kaumnya itu dengan sebutan ya Bani Israel. Nah, kita bisa lihat di Al-Quran ya, ya ketika Nabi Isa itu berkata kepada kaumnya tidak ada ya kaumi, tetapi ya Bani Israel. Nah, ini Masya Allah, ternyata di balik ini pun Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan presisi yang luar biasa tepatnya kepada Al-Quran, pada kita semua, menanamkan bahwasanya setitik saja ya, atau beberapa huruf saja
yang berubah kaidahnya secara umum dari Al-Quran, sejatinya menyimpan banyak hikmah, sejatinya menyimpan banyak decak kagum pada kita semua, yang senantiasa Al-Quran ini tidak hanya membimbing kita secara fikriyah, tetapi juga menuntun kita kepada ruhaniyah yang melahirkan kecintaan dan juga fikrah yang kuat ya secara fikriyah, dan juga hati yang menghujam yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menuntun kita insya Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat Al-Qur'an apa saja yang membuat kita, kalau kita mempelajari kekeliruan tanda kutip ya, ada hal-hal yang berseberangan dengan rumus umum ya, nah maka curigalah di sana, karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan banyak hikmah yang justru di luar dugaan dari diri kita. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya begitu ya, bahasa pada umumnya ketika keluar dari rumus umumnya maka dikatakan sebagai sebuah kesalahan, tetapi Al-Qur'an justru disitulah letak keindahnya, Masya Allah. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan atau kekhilafan selama penyampaian. Insya Allah nanti kita masuk ke materi baru ya tentang keluarga asrama. Nanti boleh dibuka kembali ya buku di unit kedua, boleh sambil dipelajari. Insya Allah kita mulai masuk ke materi sorof di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Baik, hadirnya Allah wa iyyakum ajma'in. Monggo kalau ada pertanyaan atau diskusi sebelum kita akhiri. Barangkali ada. Dari Mas Arif cukup, dari Pak Andi cukup. Ya Ustaz. Coba betul, insyaallah. Oke. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti kalau ada diskusi secara pribadi boleh ya di luar waktu atau japri atau mengabarkan di via chat, silakan ya, kami terbuka insya Allah selama masih bisa membantu, selama masih bisa mengarahkan, insya Allah kami siap ya 24 jam ya selama WA-nya aktif ya. Baik, syukran jazakumullah khairan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. J wa yakum.